Aku izinin kok. Yang penting kuliah kamu selesai dan kamu jadi dokter. Tapi kan ini makan waktu cukup lama loh. Bisa 7-8 bulan. Emang kamu nggak apa-apa jauh dari aku selama itu? Emang siapa yang bilang kalau aku akan jauh dari kamu? Apa sih yang pengen kamu ngomongin? Ini aku dapat surat dari kampus. Aku dapat tugas praktek di Kalimantan selama beberapa bulan. Tapi kalau kamu keberatan nggak apa-apa kok. Kamu bilang aja, aku tetap utamain keluarga kita kok. Lagian aku juga nggak tega ninggalin kamu lama-lama. Kalau kamu mau menikah dengan Riri, Riri harus lulus dahulu kedokterannya. Aku izinin kok. Yang penting kuliah kamu selesai dan kamu jadi dokter. Tapi kan ini makan waktu cukup lama loh. Bisa 7-8 bulan. Emang kamu nggak apa-apa jauh dari aku selama itu? Emang siapa yang bilang kalau aku akan jauh dari kamu? Aku kan ikut. Nanti aku tinggal bilang sama papa kalau aku minta cuti. Dan aku akan temenin kamu. Gawat. Kenapa Andi malah mau ikut sih? Gimana mungkin aku bisa menunggu kelahiran bayiku kalau Andi ikut? Papa nanti marah dong kalau kamu cuti. Kan kamu baru mulai kerja. Ya udah gampang. Kalau papa emang nggak ngizinin, aku resign aja. Aku keluar dari kantor. Yang penting aku bisa nemenin kamu di sana. Kamu nggak akan sendirian di sana. Kenapa sih, Ri? Kamu nggak mau aku ikut? Bukan gitu, cuma kamu kan susah dapat kerjaan. Di Jakarta aja susah, apalagi di Kalimantan coba. Nggak apa-apa lah, Ri. Yang penting aku bisa nemenin kamu. Ya kalau nggak aku di sana nanti cari kerja serabutan aja. Aduh, gimana nih? Aku harus kasih tahu mama secepatnya. Tapi gimana caranya ya? Andi, aku lagi pengen bebek goreng banget nih. Kamu mau nggak ke depan beliin aku? Soalnya aku hari ini nggak masak juga. Bebek goreng. Ya udah aku beliin. Pasti yang nggak buat kamu. Tunggu ya. Iya, Ri. Ada apa? Mah, Andi bilang mau ikut ke Kalimantan. Aku harus ngomong apa coba? Astaga. Kamu nggak bisa bujuk dia. Bilang aja dia harus kerja di sini. Terus udah gitu dia nggak bisa ikut Kalimantan. Aku udah bujuk dia, Mah. Tapi dia malah curiga kalau aku nggak mau ditemenin sama dia. Aku harus ngomong apa? Aku takut ketahuan bohong, Mam. Bohong apa, Ri? Ri, kamu nggak apa-apa? Van, aku nggak mungkin dong bohong sama dosen dan bilang kalau aku hamil cuma biar aku nggak usah ikut ke Kalimantan. Lama-lama kan pasti akan ketahuan. Riri kenapa jadi nggak nyambung sih? Oke, bye. Aku tadi curhat sama Fanny. Curhat soal apa? Aku curhat soal aku nggak tega kamu ikut ke Kalimantan dan kerja serabutan. Aku takut kamu kambuh dan di sana kan nggak ada rumah sakit gede seperti di sini. Dan Fanny suruh aku bohong bilang kalau aku hamil biar nggak usah ke Kalimantan. Cuma kan ini kan emang harus aku lewatin. Kalau nggak semester ini ya semester depan. Jadi ya percuma aku menghindar. Ya jangan diundur-undur lah. Pokoknya kamu harus berangkat ke Kalimantan, kamu selesaiin tugas kamu di sana. Andi, perusahaan kita menang tender. Dan proyek ini, Papa minta kamu yang menanganinya.
Oke? Tapi Pak, aku... Alah, ini kan kesempatan kamu. Kamu harus membuktikan sama Papa kalau kamu mampu memimpin perusahaan. Proyek ini paling cuma 1 tahun. Aku belum siap untuk memimpin suatu perusahaan, Pak. Kamu pasti sanggup. Ya kan? Kapan lagi kesempatan ini kamu terima? Kenapa nggak kesempatan ini Papa kasih ke Mas Arman aja? Kamu tahu sendiri kan? Arman sudah menangani 1 proyek. Nggak mungkin dia memegang 2 proyek. Tapi Pak, aku mau menemani Riri ke Kalimantan. Kalau Papa nggak izinin, kayaknya aku akan mengundurkan diri, Pak. Mengundurkan diri? Kamu lupa. Kamu kan sudah janji sama Papa kalau kamu ada hutang kan, dan itu harus dilunasin. Dan kita sudah sepakat. Kamu akan kerja di Papa sampai hutang kamu lunas. Iya kan? Kamu tenang aja. Proyek ini cuma 1 tahun. Untung dulu saya nolongin dia. Masalah biaya rumah sakit. Dan membuat dia punya hutang budi sama saya. Kalau tidak, saya akan kesulitan mencegah dia. Tanti, selama beberapa bulan aku akan pergi ke Kalimantan. Kamu jaga diri baik-baik ya. Kamu pasti sembuh. Ini sekarang aja kamu udah baik kan? Aku yakin kamu akan jadi istri terbaik Kota Haris. Ri, yang aku harapkan jadi istri aku adalah kamu, bukan Tanti. Aku tahu Riri pergi untuk menutupi kehamilannya. Tapi itu berarti kesempatan buat aku bisa mendapatkan perhatiannya Haris. Andi, aku pergi dulu ya. Pokoknya aku nggak mau dengar kalau kamu itu kambuh lagi. Janji? Udah, nanti aja janji-janjinya, dadah-dadahannya nanti aja ya. Aku kan nganterin kamu ke bandara. Aduh, gimana nih? Aku kan nggak ke bandara. Kalau Andi nganterin, ntar dia tahu aku pura-pura. Nggak usah dianterin nggak apa-apa. Aku pakai taksi aja ya. Aku takut kamu kenapa-napa kalau kamu ikut. Ya nggak mungkin, aku nggak mungkin kenapa-napa. Lagian kok suaminya tega banget sih ngebiarin istrinya pergi sendiri. Udah gitu lama lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Di Riri biar Papa Mama aja ngantar. Kamu kan masih ada pekerjaan yang harus dikerjakan. Tapi Pak, aku mau anterin Riri dulu ke bandara. Nanti setelah itu baru aku kerjain ke sana. Kamu gimana sih? Ini perusahaan asing yang kerjasama dengan kita dan kamu sudah janji sama dia hari ini. Sudahlah, ya. Mendingan biar Riri Papa yang ngantar, oke? Kamu hati-hati ya di jalan ya. Aku bakal kangen banget sama kamu, Ri. Nanti sampai sana kabarin aku ya. Iya, aku janji. Ayo, Ri, kita jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ri, ini obat kamu. Nih, tapi minumnya nanti aja ya, kalau kamu udah selesai makan ya. Iya, Ma. Siapa? Andi.
Halo, Ndi. Halo, Ri. Kamu lagi apa? Aku habis nanganin pasien di rumah sakit. Kenapa? Oh, Ri. Ya. Aku udah nggak kuat lagi nahan kangen sama kamu. Aku sekarang mau jalan ke bandara terus berangkat ke Kalimantan temuin kamu. Pesawat aku jam 4. Kamu udah ngomong sama mama papa? Besok kan tanggal merah. Aku libur. Aku baru sadar kalau sekarang weekend. Kenapa sih? Harusnya kamu seneng dong kalau aku kesana. Bukannya nggak suka, tapi kan butuh biaya yang besar. Dan sayang kan kalau ketemunya cuma sebentar. Ya nggak? Apa nggak sebaiknya dibatalin aja? Aku nggak peduli ngeluarin duit berapa. Yang penting aku bisa ketemu sama kamu, Ri. Aku nggak perlu sehari 2 hari. Sejam aja, semenit ketemu sama kamu. Gak apa-apa. Nanti kamu jemput aku ke bandara. Ya, aku kira-kira nyampe sana jam 6. Iya, Ndi. Oke. Oke, dah. Gimana caranya aku mencegah Andi? Aku telepon Haris saja. Gimana? Sebentar ya, Ma. Halo? Riz, Andi mau ke bandara. Dia mau ke Kalimantan. Kamu tolong cegah dia ya. Oke. Kamu tenang aja ya, aku sebentar lagi sampai rumah. Oke, kamu jangan panik. Oke, makasih Haris. Aku harus buru-buru. Jangan sampai Andi terlanjur berangkat. Di, Mas, lu mau kemana? Gua anterin aja ya. lo yakin mau anterin gue? Gue mau ke bandara lo. Yaudah biar gua anterin. Kenapa nih mobil gue? Bentar. Kok begini? Kenapa, Mas? Gak tahu nih, gak biasanya kayak gini. Lu tunggu di sini ya, gue periksa. Di, Andi. Kenapa, Mas? Nggak tahu nih tiba-tiba mobil gua nggak ada tumben-tumbenan. Gue juga nggak ngerti mobil lagi. Kalau nggak coba lu starter deh. Mudah-mudahan bisa. Coba aja. Dah, Coba di starter. udah. Nggak bisa. Nggak bisa. Coba sekali lagi. Udah nih. Nggak bisa juga. Gimana nih? Gimana caranya gue harus mengulur waktu? Ayo Pak, jalan langsung Pak. Di! Lu duluan Mas, udah gak keburu. Di! Halo, Ri. Aku gagal mencegah Andi ke bandara. Dia tetap nekat naik taksi. Gimana nih, Mam? Mana ya? Oh, atau gini, kamu telepon Andi, terus kamu bilang aja bahwa kamu harus ke pedalaman sampai akhir pekan. Terus
Kamu bilang bahwa kamu dikirim untuk baksos atau apalah gitu supaya dia batalin berangkat ke Kalimantan. Baksos ya, baksos ya. Lori, Halo Ndi, sorry banget nih. Aku baru dikabarin, ternyata besok aku ada baksos di pedalaman sampai akhir pekan. Kamu batalin aja ya ke Kalimantannya. Soalnya kalau kamu kesini juga kita nggak mungkin bisa ketemu. udah nggak apa-apa lah. Besok aku temenin baksosnya ya. Aduh, gimana nih? Aku mesti alasan apa lagi? Itu depan macet ya, Pak? Iya Pak, kondisi kayak begini bisa-bisa jam 5 sore baru sampai Pak. Ya Allah. Aduh, kalau kayak gini, gue bisa ketinggalan pesawat nih. Pesawat kan jam 4. Ya udah, saya berhenti depan situ aja deh. Biar saya nyari ojek aja. Makasih ya, Pak. Ojek Mas, ojek kan? Iya. Anterin saya ke bandara ya Bang. Oh, oke Bang. Salam Bang. Bang. Baik-baik aja Bang. Iya, saya nggak apa-apa. Mas. Tolong, woi. Tolong. Tolong nih Mas. Ya, ada apa? Oh, ini sakit nih orang nih. Adi, sebentar Mas. Tolong. Saya kakaknya. Oh iya, bantu saya Mas. Sekalian lu. Tahan Mas.